Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Monggo sareng-sareng kita niat itikaf, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma rawina wa ala ma rawina sallallahu. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin ikhwanihi min al-awliya wal muslimin sahabati wa tabi'in wa ala alihi wa sahbihi. وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Muqaddimatul Mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi segala puji iku lillah kedue Allah rabbil alamin akan mengerani alam kabeh. Wa sholatuhu, dan utawi sholawat wassalamu dan salamnya iku ala sayyidina Muhammadin, mugi-mugi tetap ing atase sayyidina kita rupane Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad asyrafil mursalin, kang luwih mulyane para utusan. Wa khatamin nabiyyin atau wa khatimin nabiyyin boleh, dan penutup para nabi, wa ala alihi, dan juga mudah-mudahan sholawat dan salam terlimpah kepada keluarga beliau at-thayyibina kang padha bagus-bagus kabeh, wa ashabihi, dan juga terlimpah kepada para sahabat-sahabatnya at-thahirina kang padha suci ajma'ina hali sekabehane. Salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam sholawatnya itu ada ajma'in, karena kita itu tidak pernah membeda-bedakan sahabat. Ya kalau sahabat senior, sahabat junior ada, cuman tidak ada yang sampai kemudian mencaci sahabat dan seterusnya. Itu bukan ajaran di dalam Ahlus Sunnah. Makanya setiap sholawat itu kemudian ditutup dengan ajma'in. Ini menjadi satu identitas sesungguhnya. Karena kalau kelompok Rafidhah umpamanya ya, itu kan tidak mau mereka sahabat-sahabat itu yang dari Ahlul Bait, dari Ali dan begitu. Tapi kalau kita enggak, makanya jangan sampai, ini sering saya sampaikan, jangan sampai kita itu ikut-ikutan jatuh pada sabus sahabat. Jadi ikut mencaci sahabat. Contoh ya, sahabat Utsman itu kenapa kok sampai di demo dan beliau terbunuh ketika memimpin sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin yang ketiga itu. Itu kan banyak isu-isu yang dihembuskan bahwa beliau itu nepotisme, beliau itu korupsi. Ini jangan sampai kita ikut-ikutan, karena tidak mungkin lah musuh Utsman itu korupsi. Lalu Utsman itu mendapat gelar Dzun Nurain karena menikah dengan
dua orang putri Nabi, tapi tidak bersamaan. Setelah wafat terus ganti adiknya. Belum lagi Utsman itu termasuk 10 orang sahabat yang oleh Rasulullah diberi kabar gembira menjadi ahli surga. Masuk orang ahli surga tapi korupsi. Nah itu soal kebijakan. Termasuk Muawiyah. Dulu Muawiyah itu kan sangat tidak senang dengan jadi ketika dinasti Umayyah mulai zamannya Muawiyah itu kan di masjid-masjid termasuk ketika khotib Jumat itu kan banyak isinya yang mencaci Ahlul Bait, Ali dan seterusnya itu pokoknya caci maki lah. Itu baru steril, baru bersih itu ketika pada masa Umar ibn Abdul Aziz. Jadi berapa tahun Umar ibn Abdul Aziz itu kan termasuk khalifah dinasti Umayyah yang terkenal adil, makanya disebut ini khalifah atau khalifah atau Amirul Mukminin yang ke-5 setelah Ali, karena beliau sangat adil sekali. Dan itu baru ketika itu disterilkan semua, tidak ada caci maki kepada Ahlul Bait dan seterusnya. Itu sampai kayak gitu. Tapi kita dalam posisi tidak ikut-ikutan, wah ini Muawiyah, ini kubunya, ini Ali salah, ini Muawiyah salah. Enggak. Itu soal ijtihad. Karena kan Ali ijtihadnya mempertahankan kekhalifahannya yang sudah dibaiat oleh orang-orang yang hadir ketika itu. Sementara Ali berijtihad bahwa menentang pemerintahan yang sah, ya itu adalah bughd. Ya, tanpa ada hal-hal yang bisa dibenarkan. Nah, Muawiyah enggak mau baiat Ali selama peristiwa terbunuhnya Utsman itu belum terungkap. Karena Utsman itu kan Umayyah, Bani Umayyah. Jadi itu soal ijtihad. Tapi kita ini semuanya kita sholawati. Jadi sholawat rahmat dari Allah mungkin kita terlimpahkan kepada Hadratul Rasul, lalu kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau. Amma ba'du ay ba'da hadhil iftitah ba'dal hamdalah dan seterusnya ini faqad ruwiya. Nah ini di muqaddimahnya dimulai dari mengutip hadis atau riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqad ruwiya mongko teman-teman dan riwayataken an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah meriwayatkan dari siapa? Dari Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh, rupane sabda haqqul waladi. Hakul waladi utawi hak seorang anak ala walidihi ing atasi orang tuanya. Artinya hak anak yang itu menjadi kewajiban bagi orang tua. Terutama di sini disebut walid, ini bapak. Karena bapak itu yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga. Makanya tadi wong lanang itu berat. Sampai setiap hari Jumat itu dicas ketakwaannya dengan Jumatan itu. Ngono Jumatan ditinggal merem. Nah, mbak-mbak ini kan ya ini kan tidak wajib menunaikan sholat Jumat. Jadi bapak itu berat tanggung jawabnya. Dulu guru saya itu mesti menekankan begini di Quran itu, ketika Nabi Adam itu di surga itu kan diperintahkan oleh Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun sakana yaskunu itu kan bertempat tinggal. Makanya tempat tinggal itu namanya maskan.
Tapi itu seakar kata dengan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Makanya tempat tinggal itu seharusnya menjadi tempat yang sakinah. Ya, keluarga itu menjadi tempat yang sakinah. Siapa yang bertanggung jawab? Itu yang diperintah laki-laki. Uskun anta baru dan pasanganmu wa zaujuka. Zaud di situ pasangan, jangan dipaksakan diartikan suami. Adam dan suamimu. Wow. Zaud itu kata mustarok kalau dalam bahasa Arab. Itu pasangan. Kenapa kok tidak pakai wa zaujatuka? Itu kan zaujah kan muncul kemudian. Dulu itu zaud itu harus pasangan. Makanya al-huquq az-zaujiyah itu hak-hak suami istri. Huquq az-zaujain itu bukan dua orang suami, tapi suami. Dua pasangan itu yang fitrah, yang laki-laki dan perempuan. Perempuan dan perempuan bahaya. Laki-laki dan laki-laki tambah bahaya. Jadi bukan masalah saya tak suka perempuan aja tidak resiko, saya tak suka laki-laki tidak resiko kehamilan. Bukan masalah resiko tidak resiko ini. Ya susah gitu. Kembali ke materi. Jadi hakul waladi ala walidihi. Jadi kitab ini itu kan bicara mengenai adabul alim wal muta'allim. Al-alim itu memang makna konotasinya itu bisa punya makna guru, sedangkan al-muta'allim itu murid. Tetapi kalau kita tarik lebih jauh, al-alim itu tidak hanya guru. Apapun profesi seseorang, ya, maka orang itu selalu dalam satu kesempatan mesti ada dua hal. Ada ifadah, ada istifadah. Sampai harus bisa melakukan dua hal ini dalam berbagai kesempatan. Jadi murabbi, jadi murabbiyah, jadi musyrif, jadi musyrifah. Sampai memberikan ifadah ke adik-adik mahasantri, tapi sekaligus istifadah. Sampai dapat pelajaran sesuatu ketika sampai dampingi model mahasantri yang model begini, balik-balik ngenyang, dijak ini ngenyang, ono ya, mungkin. Ono susah mogel, nggak bisa kita berharap kemudian saya pingin anak dampingan saya mahasantri kuwabe sergap kabeh, angin, nggak bisa. Dunia di sini ya segini. Tapi kan kita ini tetap sing api diopeni, jangan sampai energi kita tuh habis untuk ngurusi si api. Nanti si api ini potensinya terabaikan. Jadi tetap proporsional. Nah, al-alim dan al-muta'allim, sampai kalau sudah jadi guru, sudah alim, itu tidak ada alasan untuk berhenti menjadi muta'allim. Makanya kun aliman au muta'alliman au muhibban, apa lanjutannya, au mustami'an, jangan jadi yang keberapa ya? Kelima, maka Anda akan binasa. Kan dulu pernah kita bahas di awal itu ya. Jadi kita ini jadi apapun, maksudnya sampai ketemu guru besar seperti saya ini, besar badannya maksudnya, bukan guru besar di mana profesor. Jadi guru besar yang badannya besar itu satu sisi ya tetap jadi muta'allim. Dan begitu wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Makanya ada adab-adabnya. Tidak kemudian ketika posisinya al-alim lalu adabnya muta'allim tidak dipakai, semuanya dipakai. Gitu. Nah ini pertama, ternyata tanggung jawab pendidikan itu ketika Hadratus Syekh mengutip hadis ini untuk menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada pada orang tua. Makanya jadi orang tua yang sekaligus jadi guru itu luar biasa. Lalu kemudian karena orang tua tidak bisa mengajarkan semua hal, maka yang paling dasar-dasar itu orang tua nanti kemudian dititipkan di TPG, di Madin, di sekolah, sampai dikuliahkan, kan begitu. Nanti sampai jadi orang tua begitu siklusnya. Sekarang masih jadi orang muda.
Orang tua bermakna kan beda ya, orang spasi tua dengan orang tua yang disambung itu kan beda. Kalau orang spasi tua itu gambar di minuman apa jamu itu ya, cap orang tua itu sama lihat orang spasi tua karena wong itu kayak jenggotnya. Tapi kalau orang tua yang disambung itu kadang-kadang masih muda, tapi sudah jadi orang tua. Kakak tua disambung itu jenis dari burung kakak tua. Kalau kakak tua yang dipisah di sini banyak, kakak yang sudah tua. Ada yang masih muda sudah kelihatan tua. Maka disebut kakak tua. Ngapunten ono guyon iki lak guyon hari ngelak apa tambah gak ngelak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tanggung jawabnya pada orang tua. Makanya ditekankan hakul waladi ala walidihi. Nah ini hakul waladi utawi haknya anak ala walidihi ing atase orang tuanya, yang menjadi kewajiban orang tuanya. Wa walidi wa ma walad. Nah itu dulu pernah ada yang bertanya itu. Demi anak dan demi yang melahirkan. Wa walidin demi bapak, walid orang tua, tapi di situ bapak. Wa ma walad dan sesuatu yang dilahirkan. Yang walid itu melahirkan ing ma tadi itu. Itu kemudian muncul penelitian. Kenapa kok di situ wawalidin kok enggak wawalidatin? Bukannya yang melahirkan itu perempuan. Karena ketika proses menyusui itu menggunakan jelas wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha. Tapi tetap kewajiban memenuhi gizinya, memenuhi ini kewajiban laki-laki. Maka muncul penafsiran. Ternyata ketika Allah bersumpah wa walidin wa ma walad, kenapa kok walid dan anak yang dilahirkan? Ini nanti ketemu hasil penelitian, ternyata penentu jenis kelamin itu kromosom XY, nanti lahir anak laki-laki atau perempuan itu yang penentunya itu dari bapak. Makanya itu rahasianya kemudian wawalidin. Begitu. Jadi pokoknya dari bapak itu tanggung jawabnya besar. Ya, sampai jangan bercita-cita jadi ibu gara-gara wah karena berat saya tak jadi ibu saja. Nggak bisa, itu sudah jadi fitrah. Sama, jadi ibu-ibu juga begitu. Melahirkan itu proses yang berat. Tapi jangan kemudian sampai bercita-cita jadi bapak. Kalau bapak tidak bisa melahirkan, tapi masih mungkin bisa hamil. Contohnya ini, kehamilan 3 bulan masuk 4 bulan, tapi tidak lahir. Wes, sudah maghrib. Kelas muni alhamdulillah. Ya barangkali daerah sini lebih cepat dibanding di kampus satu gitu. Hanya dengan saya tak berdino ke sini saya. Jadi 5:30 ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul waladi ala walidihi iku an yuhsina. Iku an yuhsina yen to memperbagus sapa walid ismahu ing namanya walad. Jadi tugas pertama memberi nama yang baik. Wa yuhsina murdi'ahu dan memperbagus murdi'nya. Murdi' itu makna leksikalnya yang menyusui, berarti ibunya. Tapi juga murdi' di situ bermakna susuannya, berarti asupan nutrisinya. Nanti kita kupas. Wa yuhsina adabahu dan memperbagus adabnya. Sebenarnya banyak matan hadis yang menjelaskan tentang hak anak yang menjadi kewajiban orang tua. Ini salah satunya. Ya, kan ada kan yang lain kan seperti mengajarinya Al-Quran, lalu kemudian mencintai keluargaku, ahlul bait dan seterusnya, itu ada. Yuhsin adabahu di matan yang lain ada yang begitu. Tapi yang dikutip di sini, ini yang 3 hal yang prinsip ini. Jadi arek lahir itu kewajiban orang tua
memberi nama. Jangan sampai lahir kemudian ditanya orang namanya siapa, no name. Ya nggak pakai nama. Siapa namanya? Ya no name itu dalam nama. Sehingga KTP-nya tanpa nama. Karena dalam tradisi Islam atau dalam ajaran Islam, nama itu sebagaimana diajarkan Hadratul Rasul, itu nama itu ada doa di situ. Tinggal nanti bentuknya ada yang memang di situ menggunakan al-asmaul husna yang kemudian ditambahi abad. Kan nama-nama Allah dalam al-asmaul husna itu ada yang boleh disandang manusia, ada yang tidak. Tapi yang disandang manusia pun jangan pernah dibayangkan speknya sama, beda speknya. Karena bagi Allah itu mukhalafah lil hawadis. Ar-Rahman itu hanya disandang oleh Allah. Tapi kalau Ar-Rahim bisa disandang manusia. Makanya Allah sendiri kan memuji Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf rahim. Itu Rasulullah. Jadi kalau nama yang masih disandang oleh manusia itu bisa, maka depannya tidak harus dinisbatkan, tidak harus ditambahi idhofah abd. Kalau Rahman Abdurrahman harus. Nurul Rahman masih bisa. Tapi kalau Muhammad Rahman ini agak masalah. Tapi kalau Muhammad Rahim tidak ada masalah. Karena Muhammad itu Rahimnya dan seterusnya. Lah, nama-nama indah itu kalau mengandung nama-nama Allah termasuk di situ. Ada juga nama-nama itu yang tafaulan. Jadi mengambil nama ulama, mengambil nama Sunan Kalijogo, apa begitu. Itu mengambil dari nama-nama Wali Songo, begitu. Jangan kemudian dibalik, karena Sunan Kalijogo sudah lama, ini lahirnya pas dekat sungai dinamakan Sunan Joko Kali. Jangan, ya tetap saja. Kan sudah beda maknanya Kalijogo dengan ya. Terus ada nama. Jadi nama itu betul-betul mengandung doa. Ini cerita kedawan ya. Kalau saya cerita harus ya kehatam-hatam. Ini targetnya Ramadan hatam kan? Gue kehatam ditutup setelah Ramadan. Nanti kehatam sampai sudah jadi musyrif-musyrifah, sudah lulus. Ustaz Ilham sudah tidak jadi murabbi lagi, lalu sudah jadi murabbiyah, itu kehatam. Makanya ketika Hannah itu ibundanya Sayyidah Maryam, itu kan bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni. Lalu ternyata itu kan dijanjang ya, diharapkan yang lahir itu kan laki-laki untuk khidmah di Baitul Maqdis. Ternyata lahir perempuan. Ya. Walaisa dzakaru kal untha. Tapi tetap kewajiban pertama dilakukan, wa inni samaituha Maryam. Aku beri nama dia Maryam. Maryam itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya abidah. Jadi orang perempuan yang ahli ibadah. Jadi Maryam itu memberi nama yang baik. Wa inni u'idzuha bika, itu nanti yang kedua, wa yusina murdi'ahu. Kita lihat. Wa yusina murdi'ahu, orang tua itu wajib memperbagus murdidnya. Ada beberapa pemahaman terkait ini. Yang pertama, mencari jodoh ini kadang orang salah kaprah. Karena ada hadis Nabi itu tungkahul mar'atu li arba'in. Itu buahnya yang mengartikan nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Itu loh bukan fi'il amar. Tapi tungkahu itu Rasulullah menunjukkan biasanya wong lanang itu atau mungkin juga orang perempuan
itu kalau golek jodoh itu didasarkan 4 hal, diurut. Saya lupa urutannya. 5 liha dulu apa li jamaliha dulu? 5 liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Yang jelas di matan hadis itu li diniha itu diakhirkan. Padahal justru yang akhir ini yang diperintah fadfar bidzatid taribat yada, kan gitu. Orang itu kalau nyari baik laki-laki atau perempuan, walaupun di sini yang disebut laki-laki. Ya perempuan kan kalau ditawari kan juga punya persepsi, mau apa enggak, sama ada yang mau nanyakan ini, mau ngelamar ini. Sugih enggak, oh. Saya akhir kita kok ganteng enggak. Ganteng fisik, padahal ganteng itu yang seharusnya ganteng itu secara akhlaknya, rohaninya. Kan gitu. Makanya orang doa ketika bercermin itu kan Allahumma apa? Kama hasanta fahasin. Lu kan begitu, endingnya kan fahasin khuluqi itu. Saya kalau ngomong ganteng, Allah Miss Universe 3 tahun berturut-turut. Wah, umpama Wong itu kok. Ya. Tapi kemudian ternyata attitude-nya tidak muncul, akhlaknya tidak ada. Wah, perilakunya tidak karu-karuan. Nek bengi itu dulime nang gone klub-klub malam. Dugem. Nauzubillah. Dan dunia itu urusan fisik toh. Wong fisik itu lama-lama akan hancur, akan selesai. Ya. Fisik itu selesai. Sama keuangan yang gagal, yang mbak-mbak pakai perhiasan, itu harus keruwi pun kabeh. Ya perhiasan itu gak indah blas. Sing indah itu perhiasan iki, wong gak. Ya. Tapi jangan khawatir, ya. Jangan khawatirnya apa? Orang itu kan kadang-kadang kalau senyum ada bidet apa di sininya itu kan terlihat manis. Kalau yang tidak ada bidetnya tidak usah berkecil hati. Nanti kalau tua itu bidet semua. Jadi saat awal itu gulir terus gak gulir terus itu kabeh. Santai saja. Dunia itu semua itu. Ini begitu. Kita lanjutkan. Yuhsin murdi anhu, apa kaitannya? Ini kan bicara soal murdi, itu orang yang menyusui, berarti kan ibu-ibu. Nah, berarti kalau nyari jodoh, nanti bisa dibalik yang laki-laki. Kenapa? Karena menyusui itu memang tugas ibu-ibu, karena bapak-bapak nggak bisa menyusui. Tetapi untuk memenuhi nutrisinya sampai tanggung jawabnya itu tetap ke bapak-bapak. Loh kan begitu. Wong Nabi Ibrahim saja ketika Ismail masih bayi itu ditinggal di Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, itu kan di Qisasul Anbiya kan diceritakan. Tetap bertanggung jawab Ibrahim, tapi ya seadanya waktu itu ditinggali sekantong kurma sama sekantong air. Enggak lama ya habis. Kemudian baru Hajar itu berusaha. Kemudian muncullah air zam-zam, singkat begitu. Nah, berarti pesan implisitnya, pesan tersiratnya, golek jodoh itu, memang kita itu tidak tahu ya. Kita nggak pernah tahu ujian seseorang itu ada di mana. Ada berusaha milih yang baik, ternyata ini kok punya attitude yang fatal, yang ini apa istilahnya ya? Yang ini bisa merusak, termasuk bisa merusak keutuhan rumah tangga. Nah ini bahaya. Itu kadang-kadang tidak diketahui. Yaitu berarti ada orang yang diuji di situ. Naudzubillah, mudah-mudahan kita terselamatkan. Tapi yang penting yang harus kita ketahui secara zahir dan secara batin, kita memilih yang terbaik dalam pandangan Allah. Rambu-rambunya apa? Fadfar bidzatid. Nah kemudian oleh ganteng, oleh ayu, oleh manis dan seterusnya. Kalau ayu bedaknya sari ayu, kalau manis bedaknya sari manis, kan begitu. Itu bonus. Karena pernikahan itu kan mesti diikat. Kan saya sering begini ya, menyampaikan begini.
Kita itu sering mendoakan kalau ada teman kita nikah atau saudara kita, mudah-mudahan samawa, sakinah, mawaddah, wawawa. Karena itu kalau dulu itu samara, sekarang ganti samawa. Itu ya apa ceritanya kok kemudian wawu atofnya itu kok kemudian yang muncul dalam nahatnya itu samawa. Padahal sebenarnya kan begini kalau sampai lihat sakinah dengan mawaddah dan rahmah itu jangan disejajarkan. Karena ayatnya Ar-Rum 21 itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sampai situ. Baru wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ja'ala bainakum setelah litaskunu ilaiha. Jadi orang ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang asalnya belum halal, belum sah, lalu diikat dengan satu janji akdun nikah. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Berarti ada amanah yang besar di situ. Maka di situ akan muncul litaskunu ilaiha. Ya. Sehingga doanya begini yang tepat itu sebenarnya. Semoga Allah anugerahkan sakinah dan Allah berikan kekuatan untuk bisa menjaga mawaddah, rahmah dan amanah. Kenapa? Karena mawaddah dan rahmahnya itu sudah waja'ala bainakum. Allah sudah menjadikan, tinggal kita ini menjaga. Kita minta diberi kekuatan untuk bisa menjaga itu. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah satu apresiasi, satu rasa cinta yang muncul karena berdasar kelebihan dari pasangan kita. Kalau rahmah itu berdasar pada kekurangan. Makanya Allah itu kepada makhluknya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Soalnya awake dhewe penuh kekurangan. Di hadapan Allah segala kelebihannya. Sampai sehebat-hebatnya itu bukan kelebihan, itu fadl dari Allah. Kalau kita tidak diberi fadl itu tidak ada apa-apanya. Itu kan begitu. Rahmat, makanya Allah itu rahmat, Rahman Rahim. Delok sampeyan ya Allah arek iki kok cik maksiat, cik dosane akeh, tapi kok iso sregep. Kok yo dadi musyrik, cek gelem nang ini subuh barang. Rahmatnya turun, wis ampuni, tapi ojo nemen-nemen yo. Mau begitu. Rahmatnya turun. Ngono ya ngono tapi ya ojo nemen-nemen tapi ojo ditutup-tutup gampang wis terabas ae rahmate Allah besar maghfirahnya ausa'u min dzunubina. Iya, tapi jangan diremehkan. Jangan begitu. Jadi musyrif-musyrifat juga berat. Saya itu kapan hari ini cerita pas liburan kemarin itu. Saya malam itu pas nganter anak saya mainan di Ramayana di Nolia itu loh dekat Unisma. Kan di alun atas sebelum naik ke sini di sana apa biskupnya ini. Nah sebelum naik itu kan banyak orang jualan-jualan itu lah ya. Kan saya sama anak saya sama istri saya di situ pas mau pulang ada sesosok musyrif. Waduh. Ini kok membocorkan keburukan. Tidak, saya tidak sebut apa. Ternyata dia di pojok sama seseorang putri Indonesia. Maksudnya bukan mahasiswa asing, bukan orang Indonesia, kan putri Indonesia. Yang nggak ngapa-ngapain dia makan bareng begitu. Begitu lihat saya, dia pura-pura gak kenal sama saya. Rupanya. Padahal biasanya ada kampus di Nopo, nah aku tak Nopo. Ada masih musyrif aktif. Pas pulang saya sokong. Mulai dari begini. Ya Allah. Ngono ya ngono tapi ya ojo. Orang itu semakin tinggi kedudukannya, semakin mulia seseorang, maka hal-hal yang kadang dianggap biasa bagi orang biasa itu menjadi tidak boleh bagi kita. Makanya tanah haram itu kan begitu. Haram itu mulia, maka larangannya lebih banyak.
Itu kalau ketahuan mahasantri, wah itu. Dan waktu itu bu ngerti ya mahasantri tahu aja. Sama memang di sini tidak ada goncengan baru, tidak ada janjiannya di masjid tahu sekarang mau gitu. Nanti tak tunggu di sana ya. Masjid kayak janjian kok. Ya. Oke, kembali ke materi. Yang kedua, wayang sinamur di abu itu suplemennya diperbagus. Itu menjadi kewajiban orang tua. Ya cuma anak laki-laki ya, orang itu diuji, tidak tahu ujiannya di mana. Ada yang diuji secara ekonomi. Tapi kalau ada, jadi orang tua itu jangan pernah pelit kepada anak-anaknya. Karena apa yang kita tasarrufkan itu sesungguhnya adalah investasi kita. Nanti yang melanjutkan kehidupan ini adalah anak-anak kita. Yang ini adalah lillahi kalimatillah. Kalau sampean umpama belum berkeluarga, kan belum punya anak keturunan yang secara biologis, maka harus punya anak-anak ideologis yang itu juga melanjutkan lillahi kalimatillah. Sama punya dampingan musyrik punya dampingan mahasantri, itu lahan investasi yang luar biasa juga. Sampai ngajak, memberi contoh kebaikan, itu kalau dipakai sama mereka nanti sudah tidak bareng sampai yang untuk mendampingi mereka. Ganjarannya sama tetap oleh. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha. Terus apa itu? Dengan tidak mengurangi min ghairi an yanqusa, lupa saya lanjutannya. Itu tidak mengurangi pahalanya yang mereka lakukan, tetap dapat pahala. Loh, orang tua juga begitu, apalagi sejak kecil. Nutrisi. Nah, terus murdi ini harus dipahami. Kan murdi ini nutrisi. Anak itu kan butuh asupan makanan. Kalau masih bayi 6 bulan pertama ada ASI eksklusif. Ya. Kemudian nanti baru ada makanan pendamping ASI, mulai yang lembut-lembut sampai nanti ketika mulai anak ini tumbuh. Itu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh anak itu adalah yang betul-betul halal thayyibah. Nanti dampaknya ke yang ketiga, wa yusina adabahu. Doa mau makan semuanya saya hafal. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tutupan penutupnya apa? Waqina adzabannar. Apa kaitannya makanan dengan menjaga dari api neraka? Ternyata di juz 18 itu, juz 18 ada ayat ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Di Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis keberapa itu? Ada kan? Tentang al-halalu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kan begitu. Wa bainahuma umurun. Nah, itu kan terkait dengan itu. Jadi orang itu, contoh ayat tadi ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, makanlah dari yang thayyib. Thayyib, nek thayyib itu mesti halal nih. Karena tidak ada yang thayyib itu yang tidak halal. Tapi yang halal kadang-kadang belum tentu thayyib. Halal tapi tidak thayyib, umpama makannya tidak seimbang. Lauk tempe siji di pojokan, nasinya munjung, ini karbonnya berlebihan. Itu halal, tapi tidak thayyib. Lari cepat ngantuk dan seterusnya. Sate gulai kambing itu bagi orang yang punya hipertensi itu tidak thayyib. Tapi bagi Ustaz Ilham sangat thayyib. Oh begitu. Karena untuk perbaikan gizi. Ini contoh. Ternyata makanan itu, pertama kalau sudah halal itu akan membuat wa'malu sholihah, diajak baik itu lebih gampang. Contoh saja. Mohon maaf sekali lagi. Anaknya orang-orang yang sangat kaya raya. Ya walaupun tidak semua, ini contoh. Jajaran direksi satu perusahaan tertentu yang melakukan mega korupsi, mengoplos Pertalite menjadi Pertamax.
Ini oplosannya bukan oplosan biasa ini. Itu loh gajinya per bulan saja, gaji pokoknya saja itu sudah 500 juta, ditambah tunjangan itu per bulan 3 miliar. Sahunan loh itu. PNS yang biasa-biasa itu seumur hidup menumpuk duit sakmono itu dorong menumpuk semuanya mati di sini. Yang kayak gue kalau nggak ada yang lain. Ini fadl. Lah itu kalau didapat dari yang tidak halal begitu, kemudian anaknya dipenuhi, itu biasa. Anak ini gak jelas. Penggawean ini ya gak jelas. Penggawean gak jelas itu maksudnya dalam hal-hal yang itu justru malah bertentangan dengan aturan Allah. Mabuk, narkoba, banyak. Kenapa? Karena asupannya tidak steril gitu. Makanya hati-hati betul. Jadi keberkahan sesuatu rizki itu harus dimulai dari halal dan thayyibah. Maka kalau sudah thayyib, maka insya Allah barokahnya turun. Allahumma barik lana. Kalau barokahnya turun, makanan itu diproses dalam tubuh dan menjadi energi. Wa amalu sholihah, ini yang akan mengantarkan pada perilaku yang baik sehingga menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Gitu runtutannya. Karena kalau enggak, ya ini membahayakan. Yang ketiga, wa yuhsina adabahu, dan tugas orang tua adalah memperbagus attitude-nya, adabnya. Adab itu buah dari ilmu, tapi lebih tinggi lagi kalau itu sesuai dengan tuntunan agama dan menimbulkan rasa khasyah, maka yang muncul adalah adab yang naik menjadi kategori akhlak. Akhlak itu adab itu hasil dari pendidikan. Tapi jika ini disupport dengan sisi batin, alam al-insana ma lam ya'lam, muncul akhlak. Yang mufradnya adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Khuluq, akhlak itu jamak. Tapi ada yang kemudian menyamakan adab itu ya sama dengan akhlak. Tapi kalau adab yang menyampaikan adalah hadratur rasul, itu sesungguhnya akhlak. Seperti dalam sabda beliau, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu akhlak. Tapi ada adab dalam versi lain, hasil dari pendidikan, tapi tidak sampai pada khasyatullah, itu bisa beradab. Orang yang menjadi orang yang beradab. Maka negara-negara yang non-muslim sekalipun, karena mereka berpendidikan, mereka menjadi negara yang beradab dan bisa membangun peradaban, tapi belum berakhlak. Bisa membangun peradaban, bisa baik ke orang lain, tapi untuk hal-hal yang lain, umpama soal interaksi laki-laki dan perempuan, mereka masih menjunjung kumpul kebo. Maka mereka mungkin beradab karena hasil dari pendidikan, tapi belum berakhlak karena tidak dibalut dengan tuntunan agama yang diridhoi oleh Allah. Gitu loh. Paham? Nah, nanti sampean ini mulai dari sekarang jadi musyrif, jadi murabbi, ini sesungguhnya dilatih untuk melakukan yuhsina adabahu, sehingga nanti kalau jadi orang tua, sampean bisa mengimplementasikan yang sesungguhnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bukan putra Indonesia. Ya, asing dari luar ya. Tetangga sama Ustaz Ilham. Pembuatan itu. Wes nggih? Sampun cukup. Ini minumnya sudah datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.